Shalom anak-anak Tuhan di rumah, apa kabarnya? Semuanya dalam keadaan sehat? Puji nama Tuhan. Hari ini kita persiapkan hati kita, kehidupan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yuk, sikap hatinya yang benar ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Kau bawa kami untuk kami dapat berkumpul beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati yang bersuka cita Kau berikan atas kami. Roh Kudus, Engkau yang menenangkan kami. Roh Kudus yang berkuasa atas ibadah saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah menolong akan setiap kehidupan kami. Hanya di dalam namamu Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangannya semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian dari nama Tuhan. Tengah kita besar-besar, rasakan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Kita besar-besar, hiaskan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar. Kita mau naikkan pujian hari ini, hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di
Ya Bapa, ini kami, Tuhan tolong anak-anak-Mu, sehingga setiap kami Tuhan menjadi pendengar dan pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
apa yang menjadi keluar dari bibir hamba-Mu ini Bapa, yang berasal daripada-Mu ya Bapa, bisa menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman pada hari ini, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, sebelum Koko mulai bercerita, kita akan menyaksikan satu video dulu ya untuk tema hari ini. Selamat menyaksikan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. "Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Oke adik-adik, gimana tadi kan kalian sudah menyaksikan ya sebuah video atau cuplikan video yang kalian pasti tahu ya itu cerita tentang apa ya. Nah, tentang Esau dan Yakub. Pada hari ini kok akan membawakan tema pilihan dari Tuhan, atau Tuhan yang memilih kita untuk membuat setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti akan menemui atau menemukan satu iri hati atau benci ataupun nggak suka sama saudara kita, ataupun kenapa sih mama papa memilih dia terus, atau memilih adiknya terus ataupun kakaknya terus gitu. Kenapa nggak aku, kenapa harus dia gitu, padahal kan kita sama gitu. Kenapa
itu pasti akan timbul ya, ada satu kayak suatu gesekan lah, atau suatu yang kita nggak bisa hindari dalam kehidupan kekeluargaan kita, ataupun dalam kehidupan setiap dengan saudara kita. Nah, begitu juga dengan Esau dan Yakub. Mereka kenapa sih bukan selalu ya, kayak di dalam Alkitab ini menceritakan tentang si Esau dan Yakub ini bertengkar karena merebutkan hak kesulungan ataupun hak yang akan diberikan kepada si anak pertama itu. Tapi si Yakub ini menipu ayahnya, menipu papanya karena supaya dia mendapatkan hak kesulungan. Dan diketahuilah oleh si Esau, ternyata Esau ini dendam dan marah kepada si Yakub. Nah, singkat cerita, si mamanya ini bilang kepada Yakub, kamu mendingan pergi aja ke rumah om kamu supaya si Esau ini, si abangmu ini tidak mencelakakan kamu. Nah, singkat cerita si Yakub ini pergi ke rumah pamannya. Nah, dalam perjalanan dia sampai tengah malam, dia tidur di dalam satu tempat. Dia bermimpi ketemu Tuhan. Nah, Tuhan membuat perjanjian kepada Yakub. Apa sih isi perjanjian itu? Supaya dia di dalam Alkitab diberikan satu penglihatan kalau si Yakub ini akan menjadi bangsa yang besar, menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, singkat cerita, dalam di video tadi kan sudah lihat ya, dia melihat satu kayak seperti surga, ada banyak anak tangga, dia bertemu dengan Tuhan. Dia sadar kalau dia sudah dipilih oleh Tuhan walaupun dia salah ya. Apa yang menjadi poin yang penting dalam video ini atau dalam video tadi adalah responnya si Yakub menanggapi. Nah, kalau kita memiliki respon yang benar dalam hidup kita, kita akan berkenan dalam hadirat Tuhan, bukan dalam hadirat Tuhan, tapi dalam perkenannya Tuhan. Tuhan mau memilih kita, walaupun kita berdosa, walaupun kita itu belum sempurna, tapi kita mau memiliki respon dulu. Nah, kalau kita sudah memiliki respon, gimana kita tinggal melakukannya. Nah, si Yakub melakukannya apa yang Tuhan perintahkan. Banyak kita yang udah merespon tapi kita tidak melakukannya. Nah, adik-adik harus ingat, kalian kalau sudah meresponnya, kalian harus melakukannya ya. Jadi ingat, kalau dapat pas kalian baca Alkitab, kalian pasti kan ada ayat-ayat. Nah, kalian merespon dan melakukannya. Misalkan jangan berbuat dosa, hormati ayah ibumu. Nah, kalian harus merespon dan melakukannya setelah mendengar firman Tuhan itu. Nah, dalam tema hari ini, Changed by God atau pilihannya Tuhan itu, jadi kita sebagai anak Tuhan itu harus mau menerima apa yang udah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita ya. Kalian gak bisa menolak, kalian gak bisa menghindar, kalian gak bisa pergi jauh. Kalau Tuhan sudah menetapkannya, itu akan menjadi jalan pilihan kalian ya. Kalian harus merespon, kalian harus melakukan, kalian harus bertindak untuk mempermuliakan nama Tuhan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian, walaupun kalian sering bertengkar, kalian sering berantem, kalian sering melakukan apapun ya di dalam kehidupan kalian, pokok nggak tahu ya apa dosa-dosa yang kalian lakukan semasa kalian sekarang ya, atau kalian bolos sekolah, ataupun kalian males, ataupun kalian tidak rajin, kalian bandel sama papa mama, atau kalian nakal sama teman-teman, kok nggak tahu ya. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan kepada kalian harus ingat, kalian harus merespon dan melakukannya. Ingat ya, harus merespon dan melakukannya. Jadi setiap kita punya jalan masing-masing. Entah Tuhan menetapkan kita apa, ke kalian apa, ke koko apa, ke mama papa kalian apa, ke teman-teman kalian apa, kita nggak tahu. Tapi yang penting kita mau merespon dan melakukannya ya. Jadi Koko mau kasih ayat hafalan kepada kalian di 2 Korintus 3 ayat 18b ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuh, jadi kalian harus ingat ya ayat hafalannya ini ya. 2
2 Korintus 3 18b. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita mau terus diubahkan, kita mau terus dibentuk oleh Tuhan. Kita setiap kita dipilih, masing-masing pasti dipilih sama Tuhan. Entah apa yang mau Tuhan lakukan buat kita, yang penting kita mau merespon dan melakukannya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian mengerti. Ingat dengan 2 kunci tadi, respon dan melakukannya, ya. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami belajar dari kisah Esau dan Yakub. Kami mau ya Bapa, walaupun kami berbuat salah, kami mau diubahkan oleh Engkau ya Bapa. Kami mau merespon dan mau melakukannya ya Bapa, untuk lebih baik lagi Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami belajar Bapa terus ya Bapa, untuk terus mau mengikuti Engkau ya Bapa. Terima kasih di masa muda kami ya Bapa, berikan kami hikmat ya Bapa, kepintaran Bapa dalam studi kami ya Bapa, dalam setiap tingkah laku kami Bapa, tutur kata kami ya Bapa, supaya bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih, Kau berkati juga untuk papa mama kami Bapa, untuk sekolah kami, untuk gereja kami, untuk teman-teman kami, untuk semuanya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa, hari ini hingga kami beraktivitas nanti ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih buat hambanya Koko Kevin yang sudah menyatakan isi hati Tuhan dalam firman Tuhan kepada setiap kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau diubah oleh Tuhan, ya. Setiap kita mau diajar dan dididik sama Tuhan. Ingat pesan firman-Nya, biarlah setiap kita menjadi anak-anak kesukaan akan Tuhan. Nah, Miss Novi ingatkan kembali ayat hafalan kita ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 18b, ya. Ayatnya yaitu, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi dihafalkan di rumah untuk ayat hafalannya. Dan Miss Novi ingatkan kembali, minggu depan di hari Minggu kita akan beribadah kembali melalui tayangan YouTube yang dapat disaksikan mulai dari jam 8 pagi. Dan juga setiap kita bisa berkumpul di fellowship bersama di hari Kamis jam 5.30 melalui Google Meet, ya. Jangan lupa kita berkumpul, kita sama-sama kita bahas tentang kebenaran firman Tuhan, dan biar kita semua sama-sama saling belajar dan mau diajar sama Tuhan. Dan Miss Novi ingatkan bagi kalian semua yang mau memberikan persembahan dapat mengirimkan transfer ke rekening gereja kita, ya, di BCA atas nama GB Persada Indah, atau kalian juga bisa ditabung dulu tiap minggu di rumah, nanti di akhir tahun bisa dibawa ke dalam rumah Tuhan. Demikian pengumumannya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya. Kau bisa hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima
Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini kami dapat boleh datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati setiap kami senantiasa diubah oleh karena Tuhan. Tuhan terus beri kami kekuatan, kesanggupan untuk melakukan apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, Tuhan yang menjamah akan kami. Biarlah seluruh anak-anak yang ada, mereka menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, anak-anak kesukaan Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan. Berkati masa depan, pendidikan, kesehatan, papa, mama, orang tua, keluarga mereka Tuhan, diberkati oleh karena Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan yang besar yang melawat akan setiap kehidupan mereka. Ya Bapa, kami juga membawa akan setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan berkati, balas berlipat kali ganda akan seluruh pelayanan yang mereka lakukan terhadap setiap anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan memberkati akan gereja Tuhan GB Persada Indah, memberkati akan hamba-Mu Ibu Gembala kami. Tuhan beri kekuatan bersama seluruh keluarga besarnya, diberkati oleh karena Tuhan. Berkati akan bangsa negara kami Indonesia, biarlah Indonesia terus dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami terima berkat, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah, yang membuat kami menjadi anak-anak Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.